Silakan adik-adik dari SD 3 Pancor untuk naik ke atas panggung.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang kami ucapkan kepada seluruh tamu undangan yang sudah hadir di acara Berayan Seni 2023. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat dan berkah sehingga kita dapat berkumpul di acara yang berbahagia ini. Salawat serta salam kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena atas bimbingan beliau kita dapat merasakan nikmat iman Islam hingga saat ini. Yang terhormat Bapak Gubernur Nusa Tenggara Barat atau pejabat yang mewakili, yang kami hormati Bapak Bupati Lombok Timur atau pejabat yang mewakili, yang kami hormati Ketua Dewan Kesenian Lombok Timur, dan singkatnya seluruh tamu undangan yang berbahagia. Berayan Seni merupakan salah satu program kerja yang disusun oleh Dewan Kesenian Lombok Timur yang bertujuan untuk memberikan ruang ekspresi kepada seluruh sanggar dan penggiat seni di Kabupaten Lombok Timur. Sebelum kita lanjut ke acara sambutan-sambutan, kita akan sama-sama menyaksikan tari tenun dari Sanggar Seni Kembang Mate. Kepada Sanggar Seni Kembang Mate kami persilahkan.
dia datang lahir ayam. Berikan tepuk tangan yang meriah untuk adik-adik dari Sanggar Seni Kembang Mata. Acara selanjutnya yaitu sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Ketua Dewan Kesenian Lombok Timur. Kepada Kakek Aswan Kailani, MSN, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi, semangat dong. Kan sudah dihibur tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Gubernur yang diwakili Bapak Kadisdikbud, yang saya hormati Bapak Bupati yang diwakili juga oleh Bapak Sekda. Selamat sore Pak Sekda. Tadi jam 3 Bapak Azroi sebagai protokol konfirmasi ke tiang kalau Pak Bupati sangat tidak bisa hadir dan mohon maaf walaupun sebelumnya sudah terkonfirmasi siap hadir. Bapak Saudara Semerton Ayi, ya baru kenal saya nih, Semerton Ayi ini. Dinda Ayi ini anak dari Bapak Sukman Azmi, alhamdulillah sempat membaur bersama kita di sini dan mudah-mudahan sampai malam ya. Ini acaranya sampai malam, sampai jam 10:30. Saya harapkan Ayu bisa hadir sampai nanti jam 10:30 menemani saya. Begitu juga Bapak Ketua BPBD, alhamdulillah bisa hadir ini. Pasti akan terjalin kolaborasi yang solid dan akan menjadi lebih baik lagi pariwisata kita di Lombok Timur ini. Ada Kadis Pariwisata, ada Ketua BPBD, ada tokoh-tokoh budaya, tokoh seni yang pada hari ini sempat datang, dan tentunya dari beberapa komunitas yang kami undang dari utara sampai selatan, tentu tengah juga pasti hadir, sudah hadir di tempat ini, yang siap membaur bersama kita sore ini untuk menghidupkan dan menyemai seni di Lombok Timur ini, sehingga seni di Lombok Timur ini menjadikan sebuah kehidupan yang terus membangun, melahirkan kenyamanan di Lombok Timur, di bumi Patuh Karya ini. Dari bulan November kami siapkan kegiatan perayaan seni ini, namun karena ada beberapa kesibukan, karena ada beberapa teknis yang membuat kemudian hari ini alhamdulillah kami dari Dewan Kesenian sangat bersyukur sekali kegiatan ini bisa terlaksana, karena kegiatan ini adalah kehidupan Dewan Kesenian itu sendiri. Ya, kalau dalam bahasa Jakob Sumarjo, seni itu adalah pembuktian, bukan hanya pemahaman. Kami akan buktikan, dan kami harus buktikan bahwa perayaan seni itu terwujud. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Sekda atas supportnya. Terima kasih pemerintah daerah Lombok Timur, Pak Sukiman dan Pak Rumaksi atas support yang maksimal. Kemudian terlihat sore ini penataan yang rapi sekali, yang tentunya ini tidak ditata dengan tidak berpikir, tentu dengan pikiran ditata sehingga ada komposisi yang harmonis dan terlihat nyaman dipandang mata. Dasar tampil, kami harus merawat itu. Kami harus menumbuh suburkan gerakan-gerakan seni itu, dan itu terbukti dari tingkat SD. Dan insya Allah nanti perayaan seni berikutnya setiap tahun kami akan adakan, akan dihadiri oleh semua pegiat seni, semua kelompok seni,
yang ada di Lombok Timur ini. Bayangkan, 1 bulan kami siapkan waktunya untuk pengadaan berayan seni ini. Buat sumbangannya, nyumbang lah, tidak dibayar. Luar biasa penampilan adik-adik kita. Adik-adik saja seperti itu ya, apalagi yang sudah dewasa. Nah, ini buktinya bahwa kita masih mencintai tradisi dan budaya kita, terutama tungkit, gendang belik, kecimol, kelenang, dan banyak lagi yang harus kita pelihara, yang harus kita rawat, yang harus kita hidupkan untuk menjadi nilai jual sore ini. Dan saya informasikan kepada semua bahwa kegiatan ini akan berakhir pada jam 10 malam ya, karena ada beberapa kegiatan, ada beberapa pementasan yang itu bagian daripada interpretasi ya, dari perwakilan-perwakilan bidang seni yang ada, yang hidup di Lombok Timur ini. Ada puisi, ada teater ikal, ada musikalisasi puisi, ada monolog, ada stand up komedi ya, yang sedang tidak baik-baik saja hari ini. Mari hadir nanti malam, karena ada stand up komedi yang siap menghibur kita. Stand up komedi, terima kasih buat stand up Indo Lombok Timur. Demikian, dan ini yang penting saya sampaikan. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Ketua Umum Dewan Kesenian Lombok Timur atas sambutan yang telah diberikan. Sebelum kita lanjut ke sambutan yang selanjutnya, di sini di Berayan Seni akan menampilkan beberapa pementasan. Ada musik tradisional dan juga musik modern, ada puisi, teatrikal dan monolog, tari, live painting, dan stand up comedy. Sambutan selanjutnya yaitu kata-kata apresiasi yang akan diberikan oleh Gubernur Nusa Tenggara Barat, yang pada kesempatan kali ini diwakilkan oleh Bapak Kadis Dikbud Provinsi Nusa Tenggara Barat. Kepada beliau disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang saya hormati Pak Sekda Lombok Timur, Bapak Kepala Dinas, dan mitra kerja yang lain, Pak Asisten. Tadi main musiknya asik Pak. Saya sampai tanya itu siapa kok pintar sekali main. Ternyata langsung ada produknya di kantor ini. Para seniman, budayawan, dan wabil khusus Ketua Dewan Kesenian Kabupaten Lombok Timur. Alhamdulillah, syukurillah. Pertama-tama Pak Sekda menyampaikan salam takzim. Pak Gubernur tidak bisa hadir, beliau baru kemarin juga tiba dari Inggris, London, rupanya masih kurang fit, dan agenda sampai tadi malam bersama kami juga masih ada, sehingga saya ditugaskan tadi sekitar jam 10 Pak Kadis ke Lombok Timur katanya. Untuk itu salam takzim beliau, mudah-mudahan tidak mengurangi makna dari kemeriahan acara yang disajikan oleh Dewan Kesenian Lombok Timur itu yang perdana ya Pak Ketua ya. Alhamdulillah, syukurillah. Beberapa hal yang perlu saya sampaikan pada kesempatan ini. Pertama tentu apresiasi. Ada branding baru Pak Sekda, saya melihat istilah berayan seni. Banyak yang ada gelar seni, ada pagelaran, ada ekspresi dan sebagainya. Ternyata Lombok Timur ingin membuat satu branding baru dengan istilah berayan seni. Jadi branding baru ini akumulasi, campuran. Kalau orang Jawa menyebutnya campur sari Pak. Ada musik campur sari ya. Lombok Timur punya berayan ini. Akan oleh teman-teman di Lombok Timur untuk kita mengejawantahkan Undang-Undang 5 2017 tentang pemajuan kebudayaan. Dan lahir peraturan pemerintah tentang pemajuan kebudayaan itu baru 1 tahun yang lalu Pak Sekda, yaitu PP 87
2021 tentang pelaksanaan dari Undang-Undang 5 2017 tentang kemajuan kebudayaan. Nah, pertanyaan kita, apa hubungannya dengan berayan seni? Jadi koridor hukum paling tingginya sudah ada undang-undang, ada PP. Alhamdulillah kita di Nusa Tenggara Barat juga Pak Sekda belum setahun ini sudah memiliki peraturan daerah nomor 16 2021 Desember yang lalu tentang pemajuan kebudayaan. Sore ini satu di antaranya. Jadi ada tradisi, ada ilmu pengetahuan tradisional, ada permainan rakyat, ada seni, ada pagelaran di dalamnya ya. Itu termasuk yang di dalam undang-undang disebut. Termasuk di PP itu disebut. Maka mewujudkan 10 objek pemajuan kebudayaan itu, Bapak dan Ibu dan Pak Sekda dan khususnya Ketua Umum Dewan Kesenian, ada 4 langkah yang dibuat oleh pemerintah di dalam aturannya. Pertama adalah perlindungan atau sering kita sebut pelestarian. Yang kedua adalah pembinaan. Yang ketiga adalah pemanfaatan. Baru yang keempat pengembangan. Nah, dari 4 strategi ini, sore ini saya melihat 2 diantaranya dapat kita lakukan. Ini adalah upaya perlindungan supaya tidak punah. Ini adalah upaya pemanfaatan agar seni yang ada di Lombok Timur ini tidak hanya dikenal oleh masyarakat tetapi bisa bernilai ekonomis. Dan perlu diketahui oleh semua bahwa alhamdulillah Nusa Tenggara Barat memiliki posisi, menempati posisi 5 besar nasional di dalam indeks pembangunan kebudayaan. Yang paling tinggi urutan 1 adalah Yogyakarta. Kalau ini tidak bisa kita lawan nih Mas Wawan. Masih punya keraton, masih punya sultan dia. Udah ngalah sudah kita itu. Nah, yang keempat ini masih bisa kita coba ini, yaitu Bengkulu. Bengkulu, dan yang kelima kita Nusa Tenggara Barat. Nah, pertanyaan kita, urutan kelima ini kok bisa kita dapatkan? Ternyata pemicunya adalah pada sisi pemanfaatan kebudayaan, pemanfaatan seni. Contoh sederhana saja, orang menikah, merari. Nah, di konsep sekarang ini berayan seni. Merari itu melibatkan banyak komponen. Mulai dari lamaran melibatkan tokoh agama, masyarakat dan tokoh budaya. Sorong serah aji krama melibatkan budayawan, seniman, tokoh masyarakat. Pergi nyongkolan melibatkan seniman, kelompok seni, masyarakat. Dalam semua proses ini ternyata tidak pernah sedikit pun mengeluarkan biaya. Tidak pernah kita suruh, tapi sepakat. Namanya nyongkolan, hanya merari bagian dari pemanfaatan dan pengembangan seni budaya yang oleh undang-undang diapresiasi, sehingga kita goal di indeks pembangunan kebudayaan itu pada ekonomi budaya. Ibu, kami di Nusa Tenggara Barat di provinsi sudah mengeluarkan kebijakan pemerintah strategis namanya Sabtu Budaya. Mungkin Bapak dan Ibu pernah mendengar kalimat Sabtu Budaya itu. Bisa di searching di YouTube, bisa di searching di Google. Sabtu Budaya hanya NTB yang punya. Hal yang bagus ini terus continue dan provinsi bersiap untuk bekerjasama mensukseskan apa agenda di Lombok Timur. Terima kasih. Ada hal-hal yang kurang berkenan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Kadis Dikbud Provinsi Nusa Tenggara Barat atas sambutan dan kata-kata apresiasi yang telah diberikan. Baiklah, untuk sambutan yang terakhir, sambutan ketiga, sekaligus membuka acara kita secara resmi, kami persilahkan Bapak Sekda Kabupaten Lombok Timur untuk maju ke atas panggung. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin.
wa bihi nasta'inu ala umuri dunia waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang kami hormati Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Barat, pada sore hari ini mewakili Bapak Gubernur NTB, sekaligus kami ucapkan selamat datang di Lombok Timur, Pak Kadis. Rekan-rekan dari Forkompimda hadir yang mewakili Pak Kapolres, Pak Dandim, hadir banyak tokoh masyarakat. Saya menyebut dua orang saja, Bapak Haji Murjoko sebagai senior kita, mewakili beliau generasi tua yang tidak mau dikatakan tua. Gitu. Kita berikan aplaus kepada Pak Haji Murjoko. Ada juga perwakilan dari generasi muda, adik kami Aris, alhamdulillah terus bergabung bersama kita. Rekan-rekan dari unsur OPD, Pak Kadis Pariwisata hadir, Pak Asisten dari BPBD, ya banyak. Dan tentu yang punya gawe hari ini Ketua Dewan Kesenian Lombok Timur. Kita berikan aplaus untuk Dewan Kesenian kita dan seluruh kita yang hadir pada sore hari ini. Pertama, kami menyampaikan salam takzim Bapak Bupati Lombok Timur dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang semula beliau sudah merencanakan hadir Pak Ketua, tapi pada saat yang sama ada acara di Seraton. Rektor Universitas Gajah Mada dan Kagama mengadakan acara di mana Pak Bupati tidak bisa diwakili sehingga menugaskan kami sekretaris daerah. Bapak Kadis Pendidikan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Barat dan hadirin yang kami hormati, tentu acara hari ini kalau boleh kita berikan apresiasi dengan doanya Pak Ketua, akhirnya hujan tidak turun. Kami tawarkan apa kita menggunakan terok atau bagaimana, tetapi beliau menjawab selalu ada kreativitas di tengah keterbatasan. Beliau tidak mau merepotkan kami. Sudahlah Pak Sekda, katanya kita memanfaatkan yang ada. Mudah-mudahan ini awal dari kebaikan seperti yang diceritakan, dicontohkan oleh Pak Kadis Pendidikan. Saya bayangkan ada kolaborasi yang baik Pak. Misalnya kita buka hari ini, mudah-mudahan bulan depan ada tiap bulan Pak. Kita undang aja kaki lima sekali sebulan masuk, tidak apa-apa biar rame. Kalau memang membutuhkan jalur ini kita stop saking banyaknya penonton, nanti kita koordinasi dengan Pak Kapolres, Pak Dandim, bisa juga. Sehingga sekali sebulan ruang publik termasuk di kantor Bupati ini silahkan untuk kita sivitas kesenian Lombok Timur. Silakan kita bisa kolaborasi. Nah setelah di sini mungkin baru kita pindah untuk mengisi ruang terbuka publik, apakah yang ada di Rinjani, di Pendopo ataupun sekarang yang ada di Pancor. Silakan mungkin kita biasakan dulu di kantor Bupati. Setelah 2-3 bulan rame, baru kita geser ke ruang terbuka publik lainnya. Memang kita akui Lombok Timur belum tentu sehebat yang dicontohkan oleh Pak Kadis, Banyuwangi dan sebagainya, tetapi saya optimis dengan adanya Dewan Pendidikan yang belum berumur 1 tahun sudah bisa menyelenggarakan perayaan seni ini. Dewan Kesenian gitu. Saya optimis Pak Haji Murjoko belum 1 tahun saja sudah mempunyai produk gitu. Tinggal bagaimana P yang kedua. Setelah kita punya produk, tentu harus kita promosikan. Nah, walaupun hari ini saya melihat ada drone, mungkin ada live-nya, tetapi ke depan promosinya juga harus lebih kencang ya. Dari segi tempat kita punya banyak pilihan. Orang mengatakan kan 4P, produk, promosi, place, yang terakhir price gitu. Ya price harga ini ya memang kita sudah mengundang konser kotak Pak Kadis. Ternyata masyarakat kita belum terbiasa menonton dengan tiket, tetapi gratis saja. Ya inilah akhirnya semua ini harus dihandle oleh pemerintah. Mungkin suatu saat kita dorong setelah ya pemerintah bagaimana kesenian juga bisa diasuh oleh privat sektor kita, pelaku-pelaku usaha kita. Sekarang ini yang banyak berbuat adalah justru tokoh masyarakat, pemerhati atau civil society. Pak Bupati selalu mengatakan begini, istimewanya perbuatan itu bukan dilihat dari besar kecilnya, tetapi konsisten tidaknya, ya Pak Kadis. Mudah-mudahan setelah hari ini ada acara-acara seperti ini lagi, mungkin rutin sebulan sekali, kalau tidak bisa seminggu sekali, tapi rutin kita selenggarakan sehingga bisa
pihak-pihak di luar kita ini bisa merencanakan untuk tampil. Tadi alhamdulillah Pak Kadis sudah menawarkan bagaimana akan melibatkan SMK, SMA yang itu adalah di bawah kewenangan tentu provinsi. Beliau sudah membuka pintu untuk kita, sehingga fungsi perlindungan dari seni budaya sebelum dia menjadi sebuah profesi sudah bisa kita kawal sejak awal. Saya pikir pertama itu ada pada komitmen Ketua Dewan Keseniannya. Setelah ada komitmen Ketua Dewan Kesenian, tugas kita yang kedua itu adalah bagaimana kita bersinergi dengan yang lain, bersinergi dengan BPBD, Badan Promosi Pariwisata, dengan OPD-OPD terkait dengan Dinas Dikbud Pariwisata dan yang lain. Insya Allah kita bisa menampilkan. Memang tantangan kita yang ketiga ini, orang yang mengatakan setelah ada komitmen pimpinan, ada kolaborasi yang bagus, penganggaran juga harus didukung. Ya mudah-mudahan lah siapapun yang terpilih menjadi DPRD nanti, DPRD yang mendukung kesenian Lombok Timur. Harapan kita ke sana Pak. Nah yang terakhir ini memang partisipasi masyarakat. Jujur Pak, walaupun 3 komponen sudah kita dapatkan, tanpa ada partisipasi masyarakat sulit. Tetapi konon hasil penelitian menunjukkan partisipasi masyarakat ini sangat tergantung 3 yang pertama yang tadi. Komitmen pimpinannya, kolaborasinya, termasuk perencanaan penganggaran. Mudah-mudahan lah, yang penting sudah kita mulai. Kita mulai saja bisa kita hadir lebih dari 40 orang. Agama mengajarkan kita kalau kita hadir dan berjemaah 40 orang maju berjoko, cepat diijabahkan oleh Yang Maha Kuasa. Saya menghitung ya hampir 100 kita yang hadir hari ini. Mudah-mudahan ke depan lebih banyak lagi, sehingga apa yang diprogramkan oleh Ketua Dewan Kesenian dan komisioner yang lain didukung oleh banyak pihak, insya Allah dapat kita wujudkan. Tanpa memperpanjang kalam, mewakili Bapak Bupati Lombok Timur, sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat Bapak Kadis Pendidikan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Barat yang hadir dalam kapasitas mewakili Bapak Gubernur, sudah memberikan kita banyak arahan, banyak saran untuk kita laksanakan. Sekaligus kami terima kasih kepada kita semua, Forkompinda, OPD terkait, tokoh agama, tokoh masyarakat, para generasi muda kita. Kami punya challenge, silakan nanti kita lapor Pak Bupati dan insya Allah Pak Bupati akan menyetujui. Kalau misalnya panggung ini bagus, properti ini ya untuk kita gunakan kembali, silakan bulan depan adakan. Kalau memang harus ada kaki 5, tidak apa-apa lah, sekali sebulan kaki 5 nanti kita bersihkan. Ini challenge dari kami, silakan dimanfaatkan momentum ini, dan tentu atas izin Bapak Ibu saya mengharapkan ridho dan inayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan acara perayaan seni yang kita selenggarakan pada hari ini, hari Sabtu tanggal 28 Januari tahun 2023, menjadi awal yang baik untuk tumbuh berkembangnya seni apa saja di Kabupaten Lombok Timur di waktu-waktu mendatang. Maka mari kita buka acara ini dengan bersama-sama membaca Ummul Kitab. Al-Fatihah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bapak Kadis Dikbud Provinsi Nusa Tenggara Barat, ada Ketua BPBD, silahkan untuk naik ke atas panggung menemani Bapak Sekda untuk membuka secara resmi acara berayan seni kita dengan disimbolkan memukul gong. Untuk selanjutnya kami akan arahkan juga untuk kita sama-sama membuka acara live painting kepada Bapak Sekda dan Bapak Ketua Umum, Bapak Kadis Dikbud dan Kadis Pariwisata juga, dan Ketua BPBD juga, untuk membuka secara resmi acara live painting kita dengan memberikan satu coretan. Oke, ini diwakilkan oleh Bapak Kadis Dikbud Provinsi Nusa Tenggara Barat ya. Oke, beri tepuk tangan dulu yang meriah untuk Bapak Kadis. Selanjutnya Bapak Sekda.
Oke, selanjutnya Bapak Kadis Pariwisata, silahkan. Ke acara tungkek dari SDN 3 Pancor. Silahkan adik-adik dari SDN 3 Pancor untuk masuk atau naik ke atas panggung. Penggiat seni yang ada di Lombok Timur. Jangan lupa senyumnya, ganteng. Oke. Ini yang pernah ke Australia. Baiklah, kita sama-sama menyaksikan penampilan tongkek dari SDN 3 Pancor. Acara di Oke, beri tepuk tangan sekali lagi yang meriah untuk penampilan tongkek dari SDN 3 Pancor. Raya Seni Lombok Timur sukses.